Mengenai perusahaan itu sendiri, di chat nomor satu saya sudah mengunggah banyak dokumentasi foto. Pada sepanjang minggu ini kami sibuk sedang memasang apa yang disebut sarkofagus secara garis besar. Di dalam area operasional mesin pengecoran aluminium bertekanan tinggi ini, telah dipasangkan sebuah sistem penutup khusus semacam struktur sarkofagus yang berfungsi untuk mencegah gas-gas berbahaya yang terbentuk selama proses pengecoran berlangsung agar tidak masuk ke dalam atmosfer udara di bengkel. Dan berkat hal itu, gas-gas tersebut dialirkan ke instalasi penyaring khusus di mana asap, jelaga, dan aerosol dihilangkan, lalu udara yang sudah bersih diarahkan kembali ke bengkel. Sekarang instalasi ini sedang dirakit, bahkan sudah selesai dirakit dan sudah terpasang. Saat ini sedang dilakukan proses penyetelan. Teman-teman di sana sedang mengerjakannya. Dan yang kedua, kami telah memasang mesin untuk memproduksi styrofoam, yaitu bahan kemasan yang terbuat dari busa styrofoam dan polistirena. Pada saat sekarang ini mesin itu sudah terpasang, dan unit-unit serta pipa-pipa yang sebelumnya dilepas saat pengangkutan kini telah berhasil dipasang kembali. Dan kami mengharapkan pada hari Senin, tanggal 26, kedatangan para spesialis dari Tiongkok yang akan melakukan pemasangan akhir pada mesin, penyambungan, pengoperasian awal, dan pelatihan untuk para spesialis kami. Ini adalah proyek berskala besar yang kedua kalinya yang kami lakukan, karena semua ini terkait erat dengan tugas-tugas teknis yang tergolong sangat rumit, namun para karyawan kami sudah memiliki kualifikasi serta keahlian yang sangat memadai. Mereka melakukan pekerjaan ini, harus diakui, dengan hasil yang sangat luar biasa, bahkan tanpa perlu adanya campur tangan dari saya sedikit pun. Itu memang sungguh layak. Orang-orang terus giat belajar, dan sekarang mereka sudah memperlihatkan kemandirian serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang sejujurnya benar-benar membahagiakan. Pengujian pada berbagai mode motor traksi juga masih terus berlanjut secara intensif. Komponen utama yang kami maksudkan adalah baling-baling, motor penggerak, sistem controller, baterai, serta penempatan seluruh komponen tersebut di dalam modul tenaga. Tim kami telah melakukan pengujian pada berbagai mode operasional, dan di semua mode tersebut kami menentukan durasi pemeliharaan mode, durasi terkait panas berlebih, penurunan daya baterai, dan tentu saja kekuatan daya dorongnya. Semua itu tergantung pada daya dorong, berapa lama waktu yang dibutuhkan, sampai dengan daya baterai habis atau sampai dengan sensor suhu menjadi aktif. Pada dasarnya, sebuah titik keseimbangan tertentu sudah berhasil kita capai. Kami sudah sangat memahami mengenai berapa lama dan dengan jenis beban seperti apa modul ini dapat terus bekerja. Informasinya terasa cukup berguna, meskipun proses pekerjaannya sangat melelahkan dan memakan banyak waktu. Selain mendapatkan informasi teknis, kami juga menguji unit motor-motor tersebut secara menyeluruh guna mengumpulkan data mengenai rincian waktu operasional sampai terjadinya kegagalan. Pada berbagai kondisi suhu, kami menaikkannya hingga 125 derajat Celcius. Motor tetap berfungsi dengan baik seperti yang dikatakan. Seluruh rangkaian pengujian ini dilaksanakan secara paralel dengan pengujian flight controller. Sergei Alexandrovich bertanggung jawab menangani proses ini di tim kami. Flight controller yang telah terpasang secara khusus di Motilek itu dipasang pada quadcopter berukuran kecil. Ruangan pun telah dipersiapkan khusus untuk keperluan ini, agar baling-balingnya tidak sampai rusak, semua permukaan dilapisi dengan berbagai bahan yang lembut. Dan dilakukan juga penyetelan PI deregulator. Pekerjaan ini juga sudah selesai. Sekarang kami sedang membuat alat penyeimbang karena daya dorong seperti yang sudah kita lihat, ada tuas timbangan, di satu sisi ada dinamometer, di sisi lain modulnya tergantung. Sekarang mari kita perhatikan bagian tuas timbangan, di mana nantinya akan dipasang dua buah modul sistem penggerak utama. Kami akan menguji secara menyeluruh dan mengatur PEI deregulator pada berbagai mode yang berbeda agar mereka dapat memberikan respons dengan sangat baik dan stabil, merespons secara seragam terhadap setiap perubahan berbagai macam parameter serta beban, dan agar sistem tersebut dapat merespons setiap perintah dengan sangat tepat.
Semua ini akan diuji selama rangka utama sedang dipersiapkan. Secara konstruksi, rangka tersebut telah mengalami perubahan signifikan dan saat ini sedang dipersiapkan dalam versi yang tidak dapat dibongkar. Setelah itu, akan dipersiapkan versi yang dapat dibongkar, yang bisa dibongkar untuk keperluan transportasi. Dan sebenarnya ada satu lagi konstruksi penting yang juga sedang kami siapkan saat ini. Oleh karena itu, pekerjaan ini terus dilakukan dengan sangat aktif serta intensif. Selama kami semua masih memiliki waktu yang cukup. Sebelum perlengkapan teknis untuk pengecoran stator dan rotor motor ini tiba di sini. Segera setelah perlengkapan tiba, kami akan langsung memulai proses membuat, menuang, dan mencetak komponen paket stator ke dalam rangka bersama dengan bushing. Melakukan pemrosesan mekanis, menuang rotor, dan mempersiapkan seluruh set motor. Selain itu, berbagai informasi lengkap akan segera dipublikasikan oleh rekan-rekan kami, Alexander dan Alexei, melalui situs web resmi dengan spesifikasi teknis yang mendalam, agar para calon konsumen dapat mempertimbangkan dan menentukan apakah mereka benar-benar membutuhkan produk seperti ini atau tidak, selain untuk penggunaan yang bersifat khusus. Dan selanjutnya kami akan mulai mempertimbangkan proses pembuatan produk tersebut secara lebih lanjut berdasarkan sistem pre-order. Berbicara mengenai angle grinder, saat ini kami sedang melakukan pengujian pada mode kerja dengan plastik, karena bahkan yang datang dari Tiongkok pun, hasil cetakannya masih belum memuaskan standar kami. Kenapa tidak memuaskan? Karena terjadi deformasi. Setelah dicetak, bagian-bagiannya tidak dikunci dan tidak diberi pemberat. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini, teman-teman sedang menguji mode produksi secara menyeluruh. Perlengkapan khusus telah dibuat secara khusus untuk mengunci bagian-bagian tersebut guna memastikan bahwa pendinginan akhir terjadi dalam posisi tetap yang sangat stabil dan sesuai dengan posisi normal komponen saat seluruh rangkaian proses perakitan dilakukan. Jadi, pekerjaan terus berjalan dengan jadwal yang padat, bisa dibilang. Selain mempersiapkan produksi, kami juga membuat produk selama proses penyesuaian peralatan, karena peluncuran produksi tidak semudah menekan tombol, lalu semuanya langsung berjalan. Oleh karena itu, selama proses penyesuaian dan penguasaan teknologi, kami juga memproduksi barang komersial yang kemudian dikirimkan. Apakah sudah ada ulasan tentang alat-alat yang telah dijual? Bagaimana kesan para pembeli? Kami belum menjual alat-alat tersebut. Kami belum mendapatkan izin untuk mulai beroperasi, jadi selain itu masih ada beberapa komponen yang belum kami miliki. Secara khusus saat ini kami sedang menunggu bahan baku untuk matriks pada mesin pembentukan dingin agar bisa membuat poros. Kami juga menunggu cetakan untuk pengecoran impeller, kipas. Beberapa elemen lainnya juga masih belum tersedia. Belakangan ini banyak informasi di internet, khususnya di Zen, soal motor reaktif berkatup. Katanya motor ini lebih unggul dari motor asinkron dan BLDC di segala aspek. Bagaimana komentar Anda? Berbagai jenis dan tipenya sudah dikenal sejak paruh pertama. Motor induktor berkatup sudah dikenal sejak paruh pertama abad yang telah lalu. Saat ini terdapat berbagai macam modifikasi, bentuk, variasi, serta sistem pengendalian yang berbeda-beda. Namun setiap jenis motor listrik memiliki kelebihan serta keunggulan untuk aplikasinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada satu jenis motor pun yang benar-benar unik yang cocok untuk memenuhi semua kebutuhan. Sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Motor yang paling universal adalah motor asinkron, baik dengan rotor sangkar maupun rotor berbelit. Inilah motor yang telah berjasa membangun peradaban kita.